Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya sampai kepada kita semuanya ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah syirik seri kedua. Seri kedua ini menyangkut satu kelemahan dan kesaksian syirik. Yang kedua, bahaya dan dosa syirik. Kelemahan dan kesaksian syirik ini meliputi satu, kelemahan syirik, dua, kesaksian syirik, tiga, perbandingan syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya dan dosa syirik. Bahaya dan dosa syirik ini meliputi satu, bahaya syirik, dua, dosa syirik. Para pemirsa yang bahagia, kelemahan dan kesaksian syirik. Satu, kelemahan syirik. Kelemahan syirik ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 194 sampai 195. Ayat 194, innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Artinya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu jika kamu orang yang benar. Kemudian ayat 195, alahum arjulu yamsuna biha am lahum aidi yubtisuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha kulid'u syuraka akum summa kituni pala tuntirun. Artinya, apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar. Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah.
Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 196 sampai 196. Inna waliyawwahul ladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Artinya, sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Kemudian ayat 197, wallatina tad'una min dunihi la yastati'una nasrukum wala ampusahum yang syurun. Artinya, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian ayat 198, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Artinya, dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya, dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, padahal ia tidak melihat. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 76, Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 40, Kul ara'aitum suraka akumul latina tata'una min dunillah aruni mata kholaku minal arti am lam hum syirku fis samawati am atainahum kitabam fahum ala bayinatim minhu bal iya itu tolimuna ba'duhum ba'do illa gurura. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bahagiaan manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, atau mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipu belaka. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 55, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yaturruhum wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, tidak pula memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Para pemirsa yang bahagia, nomor 2, kesaksian syirik. Kesaksian syirik ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6
ayat 22 sampai 24. Ayat 22, wa yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil latina asraku aina syurakaukumul latina kuntum taj'umun. Artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sesembahan-sesembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami. Kemudian ayat 23, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina man kunna musrikin. Artinya, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 24-nya, undur kaifa kadabu ala ampusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Artinya, lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri, dan hilanglah daripada mereka sesembahan-sesembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 86 sampai 87. Ayat 86, wa idza ra'al latina asraku syurakauhum qalu rabbana haula'i syuraka'unal latina kunna nad'u min dunika fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakatibun. Artinya, apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu-sekutu mereka melontarkan ucapan kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar para pendusta. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat An-Nahl surat ke-16 ayat 87, yaitu wa alqau ilallahi yauma idinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Artinya, pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf surat ke-4 6 ayat 5 dan 6, waman adallu mimman yad'u min dunillahi malam yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wahum an du'aihim qabilun. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperlihatkan doa mereka. Kemudian ayat 6-nya, wa idza husyiron nasu kanu lahum a'da aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Artinya, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 3, perbandingan syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf
surat ke-7 ayat 94 sampai 95. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyya illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yad-dharraun. Artinya, kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpahkan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-A'raf 97 ayat 95-nya, summa badalna maka nasai'atil hasanata hatta apau wa qalu qad massa aba'ana dharra'u wasyarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Artinya, kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, maka kami timpahkan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 73, ya ayyuhan nasu turiba masalun pastami'ulah innal latina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba wala wistama'ulah wa iyaslubhumud dubabu say'al la yastanqituhu minhu du'ufat tolibu wal matlub. Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74, walladziina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hai orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 76, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'ah wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, juga dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa saitonam marida
Artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Para pemirsa yang bahagia, bahaya dan dosa syirik. Bahaya dan dosa syirik. 1. Bahaya syirik. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Ali Imran, surat ketiga ayat 151. Sanulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asraku billahi ma la yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sal maswal tolimin wa bi'sa maswat tolimin. Artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan-keterangan itu. Tempat kembali mereka ialah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang dolim. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 15-16. Fa'budu ma syi'tum min dunihi Qul innal khosirinal ladina khosiru ampusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dalika wal usronul mubin. Maka sembahlah olehmu hai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang merugi diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat ke-16, lahum min fawqihim tulalum minan nari wa min tahtihim tulal dalika yukhawfu wahu bihi ibadah ya ibadi fattakun. Artinya, bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan adab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah dan yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dosa syirik. Dosa syirik ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13. Wa id qala Luqmanu li ibnihi
wa huwa yaitu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka ladulmun atim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian pula dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 48, Inna Allaha la yakfiru ayyusroka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 116, Inna Allaha la yakfiru ayyusroka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60, wa qala rabbikum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113, maka nalin nabiyyi walladina amanu ayyastakbiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesungguhnya jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Para pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan Syirik seri 2. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang atau yang lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.